Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan pertama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore yang berbahagia ini kita masih banyak diberikan Allah rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita dapat kembali hadir bersama-sama dalam rangka mentadabburi Al-Qur'an sambil menunggu waktu berbuka. Dan kita berharap tetap rasa syukur ini ada di hati kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita, tetap kita bersyukur karena pasti Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang Allah utus kepada muka bumi ini membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang bercahaya. Bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah kita sudah menerima warisan dari beliau karena beliau meninggalkan Al-Quran dan hadis. Nabi, barang siapa yang berpegang kepada kedua itu, maka dia tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Alhamdulillah. Di hadapan kita ada Al-Quran dan ada hadis. Baik, pada sore ini tema kita adalah demi waktu manusia merugi. Dalam Al-Quran, surat Al-A'raf itu, Al-Asri, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, kalau dom kasrah asri itu, maka wa tidak lagi berarti dan, tapi demi. Kalau wa lalu ada kata benda belakangnya berbakat kasrah belakangnya, maka wa-nya berarti demi. Demi waktu. Ada juga yang mengatakan demi asal, tapi lebih tepat demi waktu. Allah bersumpah di sini dengan waktu. Kenapa bersumpah dengan waktu? Karena dengan waktu inilah banyak terbuang. Orang banyak melalaikan waktu. Mau belajar di usia muda, nantilah. Mau salah, nantilah. Mau berbuat baik, tunggu dulu lah. Banyak orang karena waktu ini terlena. Dia mulai baca Quran, nantilah berpensiun. Pas saat pensiun, nantilah. Kalau sudah begini, masih pensiun. Kalau sudah diajak ini, nantilah. Semuanya nanti. Wal asri, demi waktu. Apa kata Allah? Sudahlah Allah bersumpah, inna. Inna itu sebuah huruf yang penekanan. Sesungguhnya al-insana, sesungguhnya manusia itu sungguh lagi. Sesungguhnya sungguh. Jadi betul-betul fi khusrin, dalam kerugian. Demi waktu, Allah bersumpah. Kenapa demi waktu? Berarti waktu yang banyak melalaikan kita. Waktu muda kita terbuang percuma, banyak waktu kita terbuang. Saya pernah mencoba menghitung-hitung waktu. 3-4 jam terbuang percuma satu hari. Bahkan bisa lebih. Coba Bapak hitung kegiatan sehari-hari. Itu tuh waktu aktif, Pak. Kita pergi dari rumah 4:30 sampai di kantor jam 9, 3,5 jam terbuang. Walaupun di mobil kan mestinya bisa baca buku, bisa apa. Kebuang 3,5 jam. Sampai di kantor ngobrol dulu. Setengah jam lagi. Buang lagi waktu. Jarang zuhur, habis zuhur tidur, buang lagi waktu. Habis jarang pulang 4:30 jam, habis asar ngobrol lagi. Banyak waktu terbuang. Nggak ada produktivitas kita. Padahal kita dianggap orang sibuk. Kata orang di luar, wah kita sibuk. Padahal banyak waktu terbuang. Wan asri, demi waktu. Innal insana, sesungguhnya manusia la fi khusr, sangat dalam keadaan kerugian. Nah, tapi ada yang enggak illa, kecuali allazina aman, orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Kalau orang beriman, dia jaga tindak tanduknya, dia jaga tutur katanya, dia jaga ibadah-ibadah. Karena dia beriman.
Karena orang beriman yakin bahwa ada hari akhirat, hari yaumil hisab, ada surga, ada neraka, segala konsekuensinya ada. Dia berbuat baik, ada konsekuensinya. Dia berbuat jahat, ada konsekuensinya. Dia lakukan ini, semua ditanya. Apapun yang kita peroleh, semua ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kan ditanya semua nikmat. Dia beriman, maka dia tidak mau membuang-buang waktu. Semua diisi dengan kita ibadah. Maka kita di Al-Sani selalu punya jargon, ya Allah, jadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah. Sesuai dengan kemampuan kita. Kita punya harta, kita beribadah dengan harta kita. Kita punya ilmu, kita beribadah dengan ilmu kita. Kita punya tenaga, kita beribadah dengan tenaga kita. Illal ladzina amanu, kecuali illal ladzina amanu. Kecuali semua orang merugi. Kecuali orang-orang yang berkata iman. Enggak cukup dengan iman saja, wa amilus salih. Dan orang-orang yang beramal soleh. Beramal soleh. Jadi beriman, amal soleh satu paket. Kalau beriman tanpa beramal, itu namanya PHP, pemberi harapan palsu. Beriman, banyak orang beriman tapi nggak beramal. Iman dan amal satu paket, tidak bisa dipisahkan. Bukti kita beriman, kita beramal. Bukti kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan perintah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, itu tanda kita beriman. Habis maku beriman, habis tidur, enggak. Amal adalah sebuah bukti dari kita beriman kepada Allah. Wa amilus shalihat, amal soleh. Banyak amal soleh, itu bentuknya jamak. Amal-amal soleh. Bulan puasa ini apa amal soleh kita? Berikan makan, fakir miskin, undang perbukaan, ngasih infak, sedekah, apa yang kita punya. Jadi kita gunakan bulan puasa ini amal soleh yang sunnah berlipat sama setara dengan wajib. Yang wajib dilipat gandakan oleh Allah. Jadi mari kita beramal. Jadi beriman dan beramal soleh. Kemudian watawasau bil haqq. Bernasihati, saling menasihati dengan kebenaran. Kita sampaikan kepada orang yang benar-benar saja. Yang salah, sampaikan. Kita nggak ngajarkan orang buat jahat. Kita nggak ngajarkan orang supaya berlalai-lalai. Kita ajarkan yang saling menasihati. Awasa itu kan polanya taufa. Kata-katanya Pak, wasa. Satu berwasiat. Tawas, tafa'ala, tafa'ala. Tawas, saling menasihati, saling berwasiat, mengingatkan. Apa yang ingat intinya adalah bil haq, dengan kebenaran. Ingatin orang dengan benar. Belum salat ya, ayo salat. Kurang ngaji, ayo kita ngaji. Ayo ngajak berinfak, itu namanya watawas bil haq. Tapi ayo ngerumpi yuk, itu belum tentu. Ayo reunian yuk, habis itu joget-joget, itu enggak. Kita watawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian watawasaw bil sabr, saling mengingatkan tentang kesabaran. Kenapa? Pada saat berdakwah, pada saat kita menasihati orang, maka tantangannya ada. Tidak mulus, cecaan, makian, kadang-kadang malah penghujatan. Setelah kita berdakwah dengan kebenaran, diminta kita untuk sabar. Karena semua aktivitas kita yang mengajak orang, pada saat kita nggak ngajak orang, pada saat saya tinggal sendirian, nggak ada kegiatan Al-Quran, orang kiri kanan nggak ada masalah. Tapi begitu kita mengajar Al-Quran, orang mulai merasa terganggu. Karena aktivitas kita untuk berdakwah itu watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Nah, makanya kita sabar di sini. Ada tantangan, sabar. Ada rintangan, sabar. Ada hal-hal yang memberatkan kita bersabar dalam keadaan. Jadi kata ulama, ayat ini aja cukup. Andai saja Al-Quran cuma ini, maka cukup bagi kami. Menjadikan nasihat. Jadi kita, insya Allah, kita betul-betul waktu kita gunakan sebaik-baiknya. Saya merasa setelah mengajar Quran, rasanya nggak ada lagi waktu yang paling istirahat, tidur sebentar, dan belajar lagi. Dari pagi jam 5.30 sampai jam 10 malam, kita isi dengan aktivitas yang positif. Mengajarkan Quran, baca Quran, memahami Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah sumber utama kita dalam kehidupan ini. Udah linnas. Al-Quran itu adalah sumber dari segala sumber ini. Sumber dari segala sumber ini.
Tidak ada lagi di atas Al-Quran. Alhamdulillah, kita masuk kepada satu kondisi di mana teman-teman kita yang naik Zoom siap berbicara tentang Al-Quran. Sungguh suasana yang sangat indah. Saya sangat bersyukur karena masih banyak komunitas yang katanya agama, katanya cinta Allah, cinta Rasul, dia dan tampak dalam grup WA dia namanya juga Muslim, tapi begitu kita ajak Quran, mereka panasan. Jadi bersyukur Bapak-bapak Ibu-ibu yang setia dengan Al-Quran, semoga Al-Quran yang kita baca ini betul-betul melindungi kita, betul-betul menjadi syafaan bagi kita semua. Iqra Al-Quran, fainahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'ah. Bacalah Quran itu, pahami Quran itu, karena Al-Quran akan datang nanti padamu pada kiamat sebagai penolongmu. Seorang penolong yang tak pernah gagal menolong klaimnya, tak pernah gagal menolong apa yang ditolong. Baik Bapak Ibu, itulah Allah mengingat kita demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Pada saat kecil kita mau berbuat baik, nantilah. Ya, saya kuliah berbuat baik. Oh, nantilah setelah kawin, sholat. Jangan sholat, tidak kawin sholat. Setelah kawin juga sholat. Nantilah. Sudah kerja. Sudah kerja enggak juga. Nantilah. Sudah pensiun untuk ilmu nanti. Pensiun enggak juga. Sibuk main jujur. Kapan kita lagi belajar Al-Quran? Selalu ditunda. Seterasa, jalan. Pada saat tiba waktunya, nanti aja lah. Saya pernah ketemu seseorang, saya ajak Al-Quran. Dia baca Quran yuk, nantilah Pak Rizal selesai pensiun. Begitu pensiun, dia nantilah Pak Rizal masih dalam proses penyesuaian. Setelah itu, saya ajak lagi, nantilah Pak Rizal saya masih apa ini. Masih ada nambah masa tugas. Saya ajak lagi, nanti. Terakhir diajak, Pak Rizal pikir saya nggak ada kerjaan. Jadi, orang selalu menunda-nunda. Kebaikan bersegera. Perintah Allah bersegera selalu, segera untuk kebaikan. Demikian Bapak Ibu semuanya, kita yang hadir di Zoom ini 15 orang, memang ini sengaja ada undang tiba-tiba ngabuburit bareng Al-Hasani. Kita bicara Al-Quran dan Al-Quran saja. Baik Bapak Ibu, mungkin dari Bapak-bapak Ibu ada yang menambahkan tentang waktu. Topik kita waktu. Oh ya, Pak Joko. Silakan Pak Joko. Tambahin Pak Joko. Baik Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua kata yang saya sorotin di sini Ustadz. Kata usrin dan kata wattawasau. Nah, Ya. kata usrin ini kan menyatakan bahwa manusia itu dalam kerugian. Sungguh dalam. Sungguh dalam benar-benar dalam kerugian. Nah, kerugian di sini mungkin Ustadz bisa lebih menjelaskan lebih lanjut lagi. Apakah kerugian ini dalam bentuk kerugian nanti di akhirat saja atau juga kerugian di dalam kehidupan di dunia ini, Ustadz? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustadz, ini kan watawasau. Tawasau. Ini kan pola KKL. Ini pelakunya kan hukum. Ini polanya kan tafa'ala ya Ustaz ya. Ya. Apakah kalau pola tafa'ala itu sama dengan pola fa'ala, artinya yang menyatakan saling ya Ustaz ya? Ya, bisa. Tapi salingnya bertambah. Oh gitu. Jadi untuk menyatakan sangat-sangat saling gitu, saling gitu ya, saling banget gitu ya. Ya. Nah, ini sejauh mana kita ini kan di sini kalimat terakhirnya kan ada watawasau bis sabr. Nah, ini kan dengan kesabaran. Nah, sejauh mana kita harus bersabar Ustaz untuk menyampaikan kebenaran? Karena kan kadang-kadang kita ini kan udah bosen, kadang-kadang udah bosen gitu Ustaz. Udah 3 kali, 4 kali, 10 kali, enggak juga. Dikasih contoh, enggak juga. Sabar ada batasnya gitu ya. Maksud saya, apakah kita masih kena hukum berdosa kalau misalnya kita sudah mengajak juga gitu. Nah ini kan kita khawatir juga Ustaz, nanti suatu ketika di akhirat nanti ditanya, nah itu Pak Joko ke musola nggak pernah ngajak saya itu, misalnya itu Ustaz, atau ke Al-Hasani nggak pernah diajak. Nah ini kan, nah itu Ustaz, itu kira-kira seperti itu Ustaz. Oke,
Silakan, Jadi konstitusi ini wal asli di masa. Konstitusi ini dunia akhirat, Pak. Tapi lebih lagi rugi akhirat. Nah, kalau rugi di akhirat, apa yang terjadi? Ya masuk neraka, Pak. Di akhirat hanya 2 tempat, surga 1, neraka 1. Tempat nggak banyak, Pak. Jadi kalau rugi, bahasa lain dari masuk neraka. Itu hanya sebuah bahasa metafor itu. Ya, kalau rugi ya pasti masuk neraka, Pak. Zalim, rugi, kafir, gelap, itu bahasa-bahasa penduduk neraka. Jadi kalau ini rugi mereka, ya rugi. Kalau di dunia ya waktu banyak terbuang, penghasilan banyak hilang, dan rugi dunia. Nah, di akhirat juga rugi. Jadi dunia akhirat yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Banyak orang yang gagal karena nggak bisa menggunakan waktu, manage of time, manage waktu nggak bisa. Nah, yang kedua, tawasau, sampai di mana jauh batas kesabaran kita? Kalau saya mengatakan unlimited, tidak ada batas. Ya. Kita lihat Rasulullah. Rasulullah ada beberapa kondisi Rasulullah saat kita bagi sharing. Rasulullah sabarnya sebagai pada saat dia di Mekah dulu. Dia setiap pergi ke masjid diludahin oleh orang kafir. Itu ya. Diludahin, Pak. Bapak nanti ceritanya kan. Yang kedua diludahin lagi. Itu hari ketiga diludahin lagi. Nah, satu hari tidak ada lagi yang meludahkan beliau. Lalu beliau katakan kepada teman-teman, ya sebulan yang apa tuh di mana sekarang? Sakit ya Rasulullah. Apa beliau kerjakan? Beliau pulang. Yang Isa ada apa Isa? Kurma. Ayo saya melihat yang sakit. Nah, dialah pertama yang melihat si ini sakit. Dia lihat. Nah, dipikir si yang sakit yang meludahkan ini Nabi Muhammad akan balas dendam. Tapi ternyata tidak. Nabi Muhammad malah mengatakan sebuah hadiah dan ternyata dia bersadar. Jadi Rasulullah lah orang yang paling sabar. Itu satu kondisi. Yang kedua, saat Yahudi yang memikirkan Nabi Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad gila. Itu si Yahudi yang disuruh oleh orang kafir. Nah, disuruh untuk macam di sepanjang jalan. Beliau suapkan makanan kan? Beliau suapkan makanan. Nah, setelah beliau meninggal, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, setelah Rasulullah meninggal, apa amal ibadah Rasulullah yang belum aku lakukan? Apa kata Aisyah? Itu memberi makan Yahudi yang mengatakan itu di simpang masjid. Yang mengatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir. Nah, itu yang belum kita lakukan. Oke, besok aku lakukan, kata Abu Bakar. Bakar buat makanan lah, buat ke sana. Disuapin, Pak. Pada saat disuapin, apa yang terjadi? Si Yahudi tadi meludahkan makanan. Tuh, kenapa kau ludahkan, kata si Abu Bakar? Kau bukan orang yang biasa memberikan aku makanan. Kenapa? Orang yang memberikan aku makan itu sambil mengatakan Muhammad gila, Muhammad kasih. Yang memberikan makan itu membelai. Aku dibelai. Lembut, ya. Kemudian makanan yang diberikan itu halus. Makanan kau kasar, terasa kasar makanan. Jadi nggak halus. Jadi kau bukanlah orang yang menyuapkan kebiasaannya. Di mana dia sekarang orang itu? Tanyalah si Yahudi berapa. Sambil mengatakan Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad gila. Mana dia sekarang? Apa kata Abu Bakar dengan dinaik kata orang itu adalah orang yang kau hina itu, kau caci maki. Di mana dia sekarang? Dia sudah meninggal. Komentar Yahudi tadi, dia melihat bahwa akhlak itu akhlak Rasulullah. Dia mengatakan ini pasti Nabi, bukan sembarang orang. Maka saksikan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu masuk Islam setelah Nabi meninggal. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita memberikan makan ke orang, dikatakan Rizal gila, ini gue kita gampar ya. Bawain kolok, kan? Bawain kolok. kita gampar kali ya. Nah, jadi itulah Pak teman. Jadi sahabat itu satu lagi yang terjadi pada saat Taif, kan beliau ingin berdakwah, lalu dilempar pakai batu kan, sampai Jibril pun nggak tahan melihat kondisi Nabi pada saat itu berdarah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku timpakan gunung Uhud ini kepada dia. Apa kata Nabi? Jangan. Aku diutus bukan untuk itu. Aku diutus bukan itu. Mudah-mudahan dari anak cucunya nanti ada yang lain Muslim. Nah, orang Taif itu balik, Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, itulah yang dapat kita sampaikan bahwa sabar itu tidak ada batas. Sabar, ya. Jadi jangan pakai usaha bahasa ada batasnya kok. Itu tuh bukan kita ya. Jadi sabar unlimited time. Tidak ada waktu batas.
Demikian itu Pak Joko. Terima kasih, Ustaz. Masih mungkin Oh, yang lain ada ada. teman saya yang lama ini Pak Joko, Pak Yuzon Erman. Saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Yuzon. Kenal aja Pak Yuzon. Waalaikumsalam Pak Rizal. Mana aja Pak Yuzon ini. Aduh. Aduh, mau Pak lama bilang Pak. Sorry. Dulu Bapak udah tukar, tapi kau kemana-mana. Pak Yunasman, Pak Yuzon ini orang Padang nih Pak Yunasman. Iya Pak, kamu kenal Pak. Nah, sama Pak Yunasman kenal nggak? Siapa? Pak Yunasman kenal sama Pak Yuzon? Belum Pak Ustaz. Nah, itu makanya main-main lah, bergaul. Main ke Padang ya, di Padang Pak Yuzon, di mana? Kan kenalkan diri Pak Yuzon. Saya di Bandung Pak, saya di Bandung dan di Bandung dan di Jakarta Pak. Senin sampai Jumat saya di Jakarta. Sabtu sampai Jumat sampai Senin saya di Bandung. Bandungnya di mana? Di Arca Manik Pak. Arca Manik. Oh. Bapak di mana? Kalau kami anak di Kiara Condong Pak Yuzon. Oh, dekat rumah saya itu Pak. Saya kalau belum mau ke sana, Pak. Dunia ternyata Iya betul. Iya Insya Allah nanti kontak-kontak kita kalau. Amin, amin Pak. Maaf Pak Rizal, bergabung lagi Pak. Mohon izin Pak. Oh iyalah, Bapak Yuzon, Bapak bisa masuk jam 1 sampai 3 Pak. Nah, baik Pak. Bisa masuk di kelas lagi. Saya sangat mengharapkan Bapak gabung lagi. Dulu kan sudah gabung. Iya Pak. Harap saya. Kalau bisa datang ke Sentul Pak, ke studio kita di Sentul. Bagus. Soalnya sudah punya niat ke sana itu belum kesempatan, pengen sekali ke Sentul. Ya, Pak Gereto kan anak staf Bapak dulu ya. Iya, iya gitu ya. Pak Gereto kenal sama Bapak Do, kenal saya itu. Ya. Sekarang masih aktif. Dengan Bapak katanya. Sekarang masih aktif, Pak Yuzon. Saya di BUMN lain Pak. Ya, ada Dimana 1 bulan Juni Pak. Di mana sekarang? Di PT Berdikari Pak. Anak perusahaan pos atau apa itu? Bukan Pak. Oh, masih tugas aktif Pak. Berapa usia Pak Yuzon sekarang? Sudah 59 Pak. Alhamdulillah. Alangkah baiknya juga digandeng dengan siap bekal akhirat kita Pak Yuzon. Amin, amin Pak. Amin. Ya, kita cari akhirat yang tempatan Pak ya. Amin Pak. Alhamdulillah. Saya sapa dulu Pak Warriors Muslim. Warrior Mustain. Assalamualaikum Pak Warrior. Teman saya di grup yang lain. Assalamualaikum Pak Warrior. Bang Warrior Mustain Billah. Assalamualaikum Pak. Mustain Billah. Bang, kita di grup mana nih Bang? Abang dapat link dari grup? Perjalanan Pak. Ya, dapat linknya dari grup mana nih Bang? Rumah di Serpong. Hah? Rumah di Serpong. Nah, dari grup mana dapat linknya nih Pak? Grup saya, link nih. Linknya dari teman Pak Wahyu. Oh, Pak Wahyu. Pak Wahyu, oke. Kegiatan Abang sekarang apa nih Bang? Apa? Kegiatan sehari-hari apa Bang? Saya sehari-harinya mengajar Di mana? di Indramayu. Oh, Indramayu. Juga ada Indramayu sini. Nanti ada beberapa orang yang Indramayu di sini. Kalau saya itu Pak Master Jasmine. Nah, Pak Master Jayasmen. Ada Indramayu. Iya, iya. Bergabung Mas, tiap kita mengabuburit terus Mas. Tiap sore kita ngabuburit. Kemudian ada kelas juga nanti kalau Bang Warrior bisa ikut kelas ya alhamdulillah. Iya. Kelas jam 1 sampai jam 3. Kelas kita ada gramatikal akurat. Aslinya Bang Warrior mana nih aslinya? Apa? Aslinya mana Bang? Saya aslinya dari Jakarta. Betawi dong ya? Iya, Tanjung Priok. Oke. Selamat berapa ya Pak ya? Iya, iya. Oke, silakan yang lain ada teman. Kita bicara tentang sabar ya. Saling demi waktu. Manusia merugi. Allah sudah berfirman, wal asri demi waktu. Kita tidak bisa memakan waktu sebaik-baiknya. Maka Allah katakan wal asri sungguh dalam bentuk penekanan. Innal insana lafi khusr. Pasti kata Allah. Manusia itu dalam keadaan merugi. Pasti rugi. Rugi itu ujungnya apa? Ya neraka Pak. Ruginya ya rugi dagangnya bisa dicari lagi. Tapi rugi ini rugi dalam bentuk sebenarnya. Tempat kita nih Pak. Nah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, sudahkah kita beramal soleh? Apa amal soleh kita? Apa yang kita banggakan pada Allah sekarang? Amal soleh kita apa? Kalau kita berharta, sudahkah dengan harta kita menegakkan agama Islam? Kalau kita punya kekuasaan, sudahkah dengan kekuasaan kita punya peran dalam Islam?
Kalau kita dengan ilmu, sudahkah dengan ilmu kita mencerdaskan umat? Kalau dengan kekuatan kita, bisakah dengan kekuatan kita mencerdaskan umat? Apa andil kita dalam agama Islam? Kita harus punya andil, Pak. Jangan kita hanya sebagai penonton. Kalau kita sebagai penonton, ya nasib kita terkatung-katung nanti di yaumil hisab. Terkatung-katung. Jadi kita pastikan satu, kalau kita bisa dengan harta kita berjuang dengan ilmu kita berjuang dengan kekuatan kita berjuang dengan kuasa kita, atau berjuang dengan popularitas kita. Public figure kita pakai kemana-mana, pakai muslim, kegiatan kita selalu muslim, dan semua biasa mencontoh. Jadi sekali lagi Bapak-Bapak, inilah satu peringatan dari Allah bahwa apabila kita tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka akan berujung dengan sebuah kerugian. Silakan, siapa lagi mau tambahkan? Ibu Osma Pridani bisa menambahkan? Silakan Bu Osma, kita bicara tentang waktu. Bu Osma, silakan. Osma Pridani, sedang lagi apa tadi? Oke, nggak apa-apa. Ibu Adrimas, Pak Adrimas atau Bu Milda Yanti, ada mau ditambahkan tentang waktu? Belum Ustadz. Silakan Bu Milda. Masih menyimak Ustadz. Nggak boleh menyimak aja, itu juga satu kerugian. Jangan menyimak aja, berikan sebuah opini tentang waktu atau pengalaman yang berguna bagi orang. Silakan Bu Milda. Maksudnya dengan waktu ini Ustadz? Iya, kan menurut kata Allah, wal asri inna insana lafi khusr. Demi waktu, manusia merugi semua. Nah, kira-kira menurut Ibu gimana peranan waktu dalam kehidupan Ibu sekarang? Bagaimana Ibu memanage waktu itu? Ya, memang kita sangat rugi Ustadz kalau kita cuma memikirkan dunia saja Ustadz. Maka itu kita selalu harus mencari Ustadz untuk kehidupan akhirat kita, karena kehidupan dunia kita ini, apalagi sekarang sudah pensiun ini Ustadz, sudah harus lebih mengarah ke kehidupan akhirat Ustadz. Itu karena kita selama ini sudah banyak kita sudah mencia-siakan waktu. Selama ini kita sudah mengejar dunia ya. Sekarang kita kejar lagi akhirat. Iya Ustadz. Oke, itu aja Bu Milda. Ada Pak Dimas sebelahnya. Dia lagi ini Ustadz, tadi baru pulang dari sholat di atas. Oke. Bentar dia turun. Oke, masih di Bandung ya sekarang ya? Lembang apa Bandung nih? Di BSD, sekarang kami sudah banyak tinggal di BSD Ustadz, di Tangerang. Oh, BSD itu dekat lah Mas Sentul ya? Iyalah, iya, tapi ini belum ini. Mungkin insya Allah lah, kami sudah punya rencana Ustadz nanti minggu depan. Ustadz kan berbuka 1 hari di Sentul, nginap gitu. Iya. Pakainya Iya, nginap. Ustadz. Insya Allah. Saya minta Pak Mutamil nih, Pak Mutamil. Assalamualaikum Pak Mutamil. Ini teman saya yang lama. Pak Mutamil, Assalamualaikum Pak Mutamil. Assalamualaikum Pak Mutamil. Salam, Buya. Maaf off cam ya. Nggak boleh. Kalau maaf, tiada maaf. Lagi berantakan ini, lagi ada kerjaan rumah. Gimana Pak Mutamil dalam menyikapi waktu? Silakan Pak Mutamil. Baik, Buya. Saya beberapa kali yang memberikan penjelasan tentang wal asri ini, terutama yang di kalimat yang terakhir tuh watawa sobis sober. Ya sabar. Jadi di sini kan sabar dalam arti melakukan atau menjalankan kebenaran itu. Ya. Itu dalam perkara-perkara yang hak. Jadi apabila misalnya kita diperangi juga boleh kita membalas gitu. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan berarti kita kemudian diperangi atau ini diam saja. Itu masih dalam koridor watawa sobis sober juga gitu. Ini juga menurut Buya gimana ini, kita sharing aja. Sabar dalam bidang lain. Mungkin kalau tadi saya fokus ke dakwah. Dakwah itu memang rasa berdakwah kita banyak tantangan, Pak. Kita menyuruh, bahkan itu watawa sobil hak, menuju kebenaran kan. Benar yang kita tegakkan, pasti ada banyak tantangan. Nah, atas tantangan konsekuensi dari sebuah dakwah itulah kita harus sabar.
Kan bisa aja orang yang berdakwah itu dicaci maki oleh orang, Pak. Tertentulah misalnya Habib Rizik berdakwah dia, banyak aja tantangan dan banyak bodoh. Rata-rata ulama itu yang berdakwah ya banyak. Nah, setiap konsekuensi itu sabar ya. Tapi kalau perang tadi itu mungkin sudah memenuhi syarat ya. Perang itu dalam Islam kan memenuhi syarat. Harus ada yang memenuhi syarat ya Bu ya. Syarat. Ya. Ya sudah memenuhi syarat ya silakan. Itu kita menghindar dulu. Kalau pandang Yunus Manto, lawan tidak dicari, Kosovo petang hilang. Itu tuh. Yeah. Itu lain cerita ya. Itu khusus di tempat lain. Bahasa Pak Yuzon itu. Pak Yuzon kenal itu. Lawan tidak dicari, Kosovo tidak mailah. Tabujo lalu tentang patah. Itu Pak Yuzon. Bagang. Kalau untuk mempertahankan diri boleh ya Bu ya. Itu masih dalam koridor sabar ya. Kalau mempertahankan diri memang kalau kita misalnya kan lihat Rasulullah tadi. Rasulullah kalau dirinya dihina dia nggak balas. Tadi diudahin, dihina dirinya. Tapi kalau agama yang dihina baru. Nah, tapi kalau mempertahankan diri ya. Tapi kalau agama yang dihina baru. Nah, kalau kita juga gitu kan, kalau agama yang dihina baru. Tapi kalau diri kita diejek orang ya sabar aja. Banyak diejek kan nggak. Kecuali kalau pedang yang dulu sih kita, tuh senjata ya ada kita baru. Tapi kalau sekarang ngejek-ngejek, anggar lalu ya. Anjing mengonggong kepilah berlalu. Oke, silakan Pak Yunasman nambahin tentang sabar ya. Iya, silakan. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Silakan Pak Yunasman, gimana pendapat Pak Yunasman tentang sabar dalam atau pengalaman Bapak sendiri dalam menghadapi sabar? Yang pertama soal apa tadi? Pak Yunasman saya lihat kan bersama. Saya lihat kan. Alun takilek lah takalam. Puja di cinta dalam tidur. Semua digali ayah datang. Jadi soal apa tadi Pak Ustaz? Memberikan apa namanya kepada masyarakat atau apa tadi istilah Pak Ustaz? Saya memang banyak belum berhasilnya untuk berdakwah lah katakan begitu, untuk mengajak kawan-kawan kepada kebaikan terutama di Zoom kita ini, di metode Al-Hasani ini. Banyak apa yang saya coba ajak, cuman persoalan kalau kita di daerah Pak Ustaz. Ya. Daerah soal perangkat. Jadi itu alasan kawan-kawan. Kami kadang dicoba sinyal susah. Itu pertimbang-pertimbang kawan-kawan di daerah. Termasuk juga di kampung orang rumah saya di Painan itu sinyal hilang-hilang timbul. Kalau kita nelpon aja itu lagi bicara putus. Nah, ini soal apa namanya berdakwah tadi Pak Ustaz. Ya, tawasau bil haq tadi itu. Kemudian watawasau bisabr, kesabaran ini memang sesuai firman Allah itu kan kita berdakwah itu dengan sabar ya. Ya. Cuman dalam apa namanya dalam kehidupan sehari-hari ini yang masih sangat sulit kita apa namanya kita amalkan, kita praktekkan begitu. Karena kadangkala kita dihadapkan dalam situasi-situasi yang kita tidak bisa menerima situasi itu dengan sabar, Pak Ustaz. Itu pengalaman saya. Makanya kadang-kadang begitu ada sedikit apa namanya istilah Pak Ustaz tadi tabalintang, kita langsung tagak pinggang. Nah, ini. Jadi kalau agama yang dia, kalau pribadi nggak masalah. Tapi kalau agama yang kan baru. Itu persoalan yang baru saya alami, Pak Ustaz. Namun demikian ke depan itu kita berharap bahwa hari demi hari ada perubahan ke arah kebaikan kan begitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Oke. Siapa lagi yang mau menyampaikan masalah sabar dan mengingatkan kepada yang kebenaran dan mengingatkan tentang sabar? Uni Riri bisa nambahin Riri, silakan kalau Uni Riri mau nambahin. Oke, Mi Ustadz. Silakan.
Ya kalau jadi sih prinsipnya Ustadz, waktu anak-anak masih kecil memang tidak ada waktu itu, lebih banyak ke ngurus anak, ngurus suami. Jadi untuk ngaji, untuk melakukan ibadah itu agak kurang. Cuman sholat aja yang nggak tinggal. Nah itu bukan menambahkan sih Ustadz. Jadi bagaimana itu? Tapi kalau sekarang barulah bisa full ibadah karena ya anak-anak sudah nikah. Walaupun masih ada tugas masak karena memang kondisinya begitu ya. Jadi harus sabar banget ya Ustadz mengurus anak, suami, cucu. Nah, dan gimana ya? Apakah itu juga merugi Ustadz? Karena memang kegiatan-kegiatan juga selama masih muda itu kan juga banyak kegiatan sosial, kegiatan di kantor suami juga itu membutuhkan waktu yang banyak. Apakah itu juga termasuk merugi Ustadz? Apakah bisa ditutup dengan sekarang setelah usia tua? Jadi ruginya itu bisa beruntung gitu loh Ustadz. Kompensasi. Jangankan itu, dosa besar pun kita ikut dengan amal soleh, dia tertutup ya. Nah, sepanjang kegiatan kita tidak ada dilarang, ya kita niatkan, makanya perlu niat. Ya Allah, aku kan butuh rezeki ya. Suamiku kerja di sini, aku butuh mendukung. Jadi niatkan semua. Pergi kerja itu juga ibadah. Suami kita meninggalkan rumah kita dengan mengharapkan anaknya tidak miskin, bisa penuhi kebutuhannya, itu ibadah. Maka kalau seorang kerja, dia meninggal, itu sama dengan jihad itu. Syahid ya. Jadi kerja juga ibadah. Yang penting catatannya kerjanya tidak kerja yang haram. Ya halal. Kalau kerja halal, haram nggak bisa. Kerjanya halal. Maka sama dengan jihad. Sama dengan saya kalau meninggal. Kenapa? Memang Allah memerintahkan tetap jadi rezeki. Ya, jadi nggak masalah Bu. Ya, kalau dulu, kalau karena dulu waktu banyak tersisa di situ, sekarang udah banyak waktu kosong ya. Mari kita persiapkan banyak bekal ibadah kita apa aja. Di rumah ini juga berniat untuk melayani suami juga. Lain. Berniatkan karena Allah ya. Ya Allah, aku patuh pada suamiku karena aku yang menyuruh ya Allah. Bukan karena takut ditinggal, karena Allah. Itu boleh ya? Ya Ustadz. Ya Ustadz, nggak takut ditinggal, malah dia yang takut dia ditinggal Ustadz. Kalau misalnya kita dulu itu jadi guru tari, itu termasuk yang salah nggak Ustadz? Apa guru apa? Guru tari kan kita orang Minang. Jadi macam di kantor suami itu setiap acara pertemuan itu Riri ngajar ibu-ibu nari. Nah, waktu habis juga banyak terbuang di situ. Apakah itu juga salah, Ustadz? Ya, kita serahkan sama Allah. Nanti ke depan kita istighfar, nggak mau lagi. Kalau gerakan-gerakan yang memang menimbulkan mau subuhat orang, apa tentu. Ya udahlah, belakang itu istighfar aja. Mohon ampun ke Allah, mudah ke depan. Kalau nenek nggak mungkin. Tapi kan tari Padang, Ustadz. Nggak, bukan tari-tarian yang itu macam tari piring, tari payung. Atau begini, mengajarin tari, tapi itu juga bisa dipakai untuk sarana dakwah juga gitu, Ustaz. Ya. Nah, di waktu tertentu mungkin bisa dimasukin dakwah juga gitu. Iya, mudah-mudahan. Iya Pak Joko. Jadi pernah juga waktu itu saya bikin sentra tari mengenai Abu Bakar Siddiq itu. Jadi lagunya juga lagu-lagu Arab gitu, gerakannya juga yang bahasa Arab gitu, enggak. Habis itu peserta narinya diajak ke Alasani. Itu zaman dulu Pak Joko. Dulu. Di mana itu ya? Insya Allah yang dulu udah dihapus tuh. Boleh ya. Masih lah. Jadi kalau saya kan bukan ahli fikih, dosa pangka ya. Tetap biarlah ahli yang ngomong. Tapi ke depan kita nggak mau lagi waktu-waktu kita yang terbuang sia-sia gitu. Yang dulu lupakanlah Ustaz ya. Yang dulu lupakan lagi. Yang sekarang jangan buat lagi. Ya, gitu ya. Itu aja. Oke, ada lagi yang lain menambahkan? Nah, Bu Ella ada Bucut. Saya minta Bucut dulu. Mereka Bucut Trayati. Bucut Trayati. Ibu Cut Trayati bisa monitor. Kadang-kadang
Ibu-ibu dia menito tapi nggak apa disapa dia pura-pura nggak apa. Enggak lah. Dia ada bakal itu. Dia ada saya mendengar. Ya buka nggak. Kayak Bu Ella tuh dengar deh sekarang. Iya lagi urut Pak Ustadz. Mengarang bebas namanya itu. Iya, lagi diurut, dipikir. Baik, Bu Emieti ada tambahan? Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Ada lagi? Bu apa? Tentang apa Pak Ustadz? Saya nggak ikut dari awal. Maaf terlambat. Ustadz, Buya menyimak aja Buya. Kami lagi di dapur. Makasih Buya. Lagi bincang-bincang apa Pak Ustadz? Apa Bu Ella? Lagi bincang-bincang apa? Saya baru masuk nih, nggak dengar. Masalah Nggak tahu. surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahwa manusia itu merugi. Merugi. Demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu bahwa manusia itu merugi. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan berwasiat tentang hak dan berwasiat tentang kesabaran sesuai ayat ini. Ada tanggapan Tentang waktu ini Pak Ustadz, tentang kedisiplinan itu sangat perlu ya Pak Ustadz ya. Ya. Waktu tuh nggak boleh kita ngaret-ngaret kan, itu akan diminta pertanggungjawabannya nggak kira-kira? Ya, betul. Betul, ngaret-ngaretnya itu kalau apalagi orang tergantung kita, berjanji nih, deal. Saya janji jam sekian. Ke kantor kita janji. Kita digaji karena kita kerja masuk jam 7.30 sampai jam 5. Sampai terlambat. Jadi kewajiban hak orang kita terampas ini. Hak orang yang dilahirkan, misalnya public service lah, pelayanan publik, misalnya di kantor kecamatan, di kantor kelurahan, di kantor yang public service. Nah kita jam 7.30 kata kantor masuk, nah kita datang jam 9, orang antri nunggu. Padahal orang yang menunggu ini ada sebagian lagi anak yang sakit, habis urusan kita dia mau pergi antara anak sakit rumah sakit, tertunda. Berapa orang yang tertunda gara-gara kita itu? Nah, itu kan menzalim orang lain. Jadi makanya kita yang punya jiwa muslim ini mestinya kita betul mentaati waktu itu. Gitu, Pak. Jadi waktu kita harus jaga. Sangat dijaga waktu. Maka ibadah yang paling bagus adalah salat di awal waktu. Di awal waktu kita salat. Janji kita sama Allah. Time management itu, Pak Ella. Oke Pak Ustadz. Terus ini tentang sholat kan, ada begitu azan kita kan buru-buru gitu, walaupun lagi ada kegiatan kita tinggalin. Nah kalau gitu kenapa waktu sholat tuh ada rentangnya? Berarti ada rentang waktu itu kan memberikan kesempatan yang penting pada rentang waktu itu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ya kan ibaratnya Ibu Ella, kita undang Bu Ella datang ke Sentul ya jam 7 sampai jam 11. Nah, ya kan? Nah, Bu Ella datang jam 10. Kan rentang waktu. Tapi kedatangan kita jam 10 itu kita bukan lagi orang utama. Yang namanya tuan rumah jam 7 udah datang. Kedekatan ke tuan rumah. Tuan rumah acaranya jam 7, dia setengah 7 udah datang. Kenapa? Kedekatan. Nah, kalau kita kan memang rentang waktu panjang, karena Allah sangat pengasih maafnya. Tapi yang datang lebih awal itu menyatakan kedekatan dia dengan Allah. Allah nggak marah, tapi ya itu tadi kita merasa butuh, bahkan kita nggak sabar sholat, misalnya sholat maghrib di jam sekian, kita udah pengen cepat aja waktu maghrib. Nah kalau memang ada rentang waktu sekali kita gunakan itu, tapi bagi orang yang ingin dekat dengan Allah, dia tidak mau menyia-nyiakan waktu itu. Sebagai yang Ibu Ella kawin, mau nikah anak, teman-teman dekat Bu Ella kan datangnya lebih awal, kan? Masa datangnya sudah mau tutup. Yang mana tutup dan teman-teman biasa yang nggak ada hubungan, yang ya kadang-kadang itu aja. Dan teman dekat bahkan yang nginap di rumah kita. Ada nggak yang nginap di rumah kita pada saat dia datang? Ada kan, 1-2 keluarga kita yang dekat dengan kita. Begitu, tadi dengan Allah. Belum datang waktu dia sudah hadir di masjid. Nandanya dekat dengan Allah. Oke, itu ya, makasih Pak Ustadz. Sama Bu Ella. Oke, ada lagi yang lain? Bu Yeni Hafti, kayaknya ada mau disampaikan. Silakan Bu Yeni Hafti, kita bicara tentang demi waktu manusia itu rugi. Silakan Bu Yeni. Iya, terima kasih Buya. Sabar ini memang gampang diucapkan ya Buya ya. Ya.
dan lebih susah untuk dikerjakan. Kadang tugas-tugas kita tuh kita sudah sabar, cuma kadang masih ada rasa, aduh kenapa ya masih aja udah mau ini, masih aja ada urusan, kadang ada terucap juga agak kata-kata agak kasar ke keluarga, ataupun kadang memang emosi masih belum ada sedikit aja itu langsung kayaknya udah kepingin marah. Gimana caranya ya Bu ya? Terus satu lagi sabar untuk lagi belajar di Al Hasan ini, seperti kata Pak Joko, mungkin emang udah dijelaskan berkali-kali dan kita masih memang harus perlu banyak sabar dan memang berlatih itu udah pasti. Kadang kita juga malu kok sabar kita sampai di mana Bu ya, kalau memang belum bisa dijelaskan tapi kita ya ikut sabar sampai gitu aja Bu ya. Ya, sabar nggak ada batasnya. Ya. Sabar agama nggak ada batasnya. Sampai kita meninggal, sabar terus. Apapun yang kita hadapin, kita sabar. Kan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Sabirin itu bukan sabar, penyabar. Iya. Penyabar. Jadi betul-betul tidak tandanya selalu sabar. Adapun yang pada dihadapinya, musibah kah, pelanggaran hak kah, dia sabar. Panjang, ya artinya tadi kan kalau agama beda ya. Pribadi kita sabar gitu. Nabi Muhammad sudah menunjukkan bagaimana sabar. Iya. Bagaimana beliau diludahin, bagaimana beliau dicaci maki, dia nggak marah. Tapi kadang kalau udah terlontar ucapan yang kasar atau menyakitkan orang, kita cukup dengan istighfar aja atau gimana Bu? Kalau memang udah tahu kita marah ke dia dan dia kasar. Iya, kadang kan suka terlepas gitu Bu ya. Tinggal minta maaf ini. Iya. Maaf. Ya, kita kalau dia nggak maafin 2 kali. Terserah dia. Kalau 3 kali Iya. nggak bisa. Iya. Islam ini sangat. Makasih, Bu. Oke, Bu Ismi, silakan Bu Ismi. Ustadz, tadi saya terpancing juga dengan Ibu yang tadi cerita tentang kesabaran tadi. Kayak gini Ustadz, kalau seandainya ya kadang-kadang seseorang yang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, yang kadang-kadang yang paling sakit menghujat di hati kita. Pada saat itu kita dua. Kadang-kadang kalau kita sabar, kita diam. Tapi kalau kita nggak sabar, kita langsung ngebalas. Tapi kayaknya dengan kita membalas, dengan kita diam, kayaknya risiko kita diam itu lebih bagus ya Ustadz. Tapi semenjak saya sudah tua ini, tapi kalau kita balas dengan mungkin ada kata-kata yang menyakitkan dan juga kita merasa benar, kita jawab Ustadz. Kalau kita jawab malahan nggak menghasilkan sesuatu yang bagus. Tapi kalau kita diam, justru kayaknya ada sesuatu, tapi ya disitulah letak kesabaran kita Ustadz. Kadang-kadang kita nih manusia suka nggak sabar, suka ada merasa nggak ikhlas. Nah itu nah Ustadz, gimana lah Ustadz kira-kira Ustadz solusinya Ustadz? Sabar ini kan sangat luas ya. Kata ulama, sabar itu pada saat orang menyakitin kita, menjalin kita, tidak berapa lama dia minta tolong ke kita, minta makan ke kita, maka kita dengan penuh kasih sayang memberikan makan ke dia. Ukurannya gitu. Jadi pada saat seseorang menyakiti kita dengan yang menjalin kita, detik berikutnya dia minta tolong ke kita, maka kita dengan senang hati menolong. Jadi artinya apa? Nggak ada batas batas sabarnya. Selalu kita layani. Jadi nggak apa-apa. Jadi sabar itu kan Allah innallaha ma'as-sabirin. Makanya sabar itu sangat luar biasa faedahnya. Sabar ya sangat luar biasa. Jadi insya Allah Bapak Ibu ya sabar. Kenapa kita bergaul dengan siapa ya? Kalau kita masih pergaulan kita masih sifatnya apa ya duniawi, mungkin ada 1-2 yang. Tapi kalau kita dengan orang-orang agama dan komunitas kita, rasanya sabar itu udah otomatis karena nggak ada yang nyakitin kita lagi. Enak semuanya kondisi. Jadi kalau ada yang menyakiti kita, mungkin kita introspeksi diri. Ada nggak kesalahan kita dulu pernah juga nyakitin orang lain? Masa lalu ya kadang. Ya satu kondisi nggak mungkin terjadi gitu aja. Ini saya punya teman nih, Pak Joko Mulyadi berpapil. Kita sapa dulu Pak Yunus. Assalamualaikum Pak Joko Mulyadi. Assalamualaikum Pak Joko Mulyadi. Waalaikumsalam Ustaz. Agak batuk nih, mohon maaf. Buka kameranya Pak Joko Mulyadi.
Joko mulia di sana dan mulia di sini. Ya. Itu singkatannya tuh Pak. Ya, Punten, ini di rumah ibu saya ini agak gelap. Di mana tuh Pak Joko? Di Solo nih Ustaz, di rumah ibu saya nih. Di sini banyak orang Jawa juga Pak. Oh, tadi Ya, Bu Dewi Rosamami, Pak Joko masih ingat ya Pak Joko? Pak Joko kemarin, saya kemarin ke Solo tuh Pak Joko. Oh ya. Itu ke masjidnya Al Zazid. Oh, Masya Allah. Iya, Mas. Jadi kita di kampung lah Pak, 20 menit dari Solo ini. Iya. Pak Joko Suranto, Pak Joko Mulyadi ini dulu karena banyak orang Padang, dia protes sama saya. Dia pengaruh orang Padang, Padang melulu. Maka tadi saya bujuk ke sini ada orang Jawa loh Pak. Oh, ya, gitu ya. Mohon maaf, Punten lama menghilang. Itu dia Pak Joko, saya kehilangan Pak Joko loh. Kita alhamdulillah sekarang Pak Joko sudah banyak peserta kita Pak Joko, insya Allah. Ya. Alhamdulillah, saya pengen Pak Joko masuk lagi nih. Tapi Pak Joko udah bisa baca bahasa Arab sekarang Pak. Aina anta, Mas mau katanya. Udah ragu pula kita. Anak adlu supir madrasah. Gimana Pak Joko? Perkembangan Pak Joko? Kan gramatikal saya dulu gimana? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi menurut saya ya Al-Hasani menjadi apa ya? Bisa menjadi dasar untuk belajar lebih lanjut lah. Kalau saya di pondok kan belajarnya pakai kitab Durusul Lugah tuh Arabia. Itu masuk pondok Bapak sekarang ya? Kalau pagi Ustadz. Jadi kalau pagi saya suka bentrok sama jadwal Ustadz. Kalau pagi Senin sampai Kamis pada subuh itu saya berangkat, nanti saya agak jam 8 gitu pulang. Gitu. Batik kita gimana sekarang Pak Joko? Batiknya? Batik aman, alhamdulillah banyak koleksi. Kalau beras dulu gimana Pak? Beras masih jalan. Saya regularly kirim ke pesantren di Bogor tuh Pak, tapi enggak tahu banyak lah 2 tonan lah tiap bulan. Oh, rumah yang di apa dulu gimana Pak Joko? Yang di Taman Siri? Taman Siring saya tukar sama di sini, tapi yang di Jakarta masih sih. Oke. Ya, Ustaz. Oke, Pak Joko. Selamat bergabung lagi Pak Joko. Kangen Pak Joko. Ya, terima kasih Ustaz. Kelas Pak Joko, mungkin saya sarankan Pak Joko ada kelas siang ini jam 1 sampai 3. Pas itu Pak Joko. Jadi artinya jam 1 sampai 3 siang ya Ustaz. Dan remind insya Allah kalau jam-jam gitu malah bisa. Oke, silakan bisa bergabung Pak Joko ya. Semoga saya nggak bilang Pak Joko Mulyadi karena Joko Mulyadi ini Pak Yudasman. Beliau sendiri katakan Joko Mulyadi. Joko mulia di sana, mulia di sini. Gitu Joko Mulyadi itu Pak. Oh ya, itu artinya ya. Amin. Mulia karena mulia sini ya Pak Ustadz. Ya itu. Yudasman kenalan sama Pak Joko. Yudasman. Ya. Silakan kenalan sama Pak Joko. Di mana Pak Joko tinggal? Assalamualaikum Pak Joko Mulyadi. Ya, benar Ustaz. Pak Joko di Solo. Betul. Kalau saya tambah K-nya 1. Solo. Padang. Sumatera Barat saya Pak Joko. Luar Solo sih Pak. 15 menit, 20 menit lah dari Solo ke timur. Ya. Arah Klaten ya Pak. Iya, Kabupaten Sukoharjo lah. Ya, saya Yunasman. Saya sebenarnya apa ya? Murid udah lama lah gitu. Bapak Joko ini founder juga Alsani ini Pak Joko. Murid awal ya. Iya. Awal Pak. Pengurus Alsani awal. Ya, Tolibun Qodimun Jidan. Ya Ustaz ya. Tolibun Qodimun Jidan. Al-Hasani Mahdi Al-Hasani. Lokatun Arabia itu. Ini ada Bu Min Rinangsi. Bu Min aslinya mana Bu Min Rinangsi? Bu Min? Ibu Min? Ibu asli mana? Ibu asli mana, Bu? Saya aslinya Cirebon. Cirebon. Yang penting bukan orang Padang ya, Bu ya? Bagi Pak Joko Mulyadi penting bukan Padang itu aja. Oh ya, padahal saya kemarin dikirimin apa ya? Dendeng enak banget sama apa tuh rendang sama Ibu Fauziah itu nenek itu. Oh nenek ya. Ya berapa kilo banyak banget tuh. Waduh bisa untuk sahur deh. Bagi Pak. Ya, iya Ibu. Ya kesukaan saya rendang soalnya Pak. Waduh enak banget ya. Kalau langsung dari sana emang enak sekali ya. Mantep beda.
Beda bumbu sama kelapanya, Pak. Laras. Oh, disentul enak rendangnya Bu Min. Wah, iya itu dari orang Oh, Padang itu sentul. asli. Ini Linda ya. Enggak, ada pesan sini. Umi. Baik Bapak Ibu, ya ini kan tadi direkam ya, saya tutup rekaman dulu bahwa kita tadi bicara tentang waktu yang membuat manusia banyak merugi. Kita merugi ya karena memang menyia-nyiakan waktu. Kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang-orang yang menyatakan kebenaran, dan orang-orang yang sabar. Ya itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, baik sebarangan dengan orang lain. Demikian kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.